Salam Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Semoga Bapak Ibu Saudara dan Saudari dalam keadaan yang sehat walafiat karena berkat, karena kasih karunia Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan Sabda Saban Hari untuk edisi hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021. Bacaan yang akan kita dengar pada hari Minggu ini diambil dari Kitab Daniel bab 12 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 11 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan ayat 18. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Mari saudari dan saudara, sahabat Sabda Saban Hari yang saya kasih, kita siapkan hati dan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan pada waktu itu pula Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita berada di penghujung tahun liturgi. Dan bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari Minggu ini memberikan gambaran kepada kita mengenai akhir zaman. Dalam bahasa kita manusia, bicara mengenai akhir zaman itu kerap kali digambarkan sebagai hari kiamat. Dan yang terjadi pula, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kerap kali ketika ada bencana, ketika ada musibah, bencana alam, banjir dan apapun namanya, orang kemudian mulai menafsirkan bahwa ini tanda-tanda akhir zaman segera tiba. Atau situasi yang sedang kita alami di masa pandemi yang dimulai bahkan sejak tahun 2019 yang lalu sehingga dikenal dengan COVID-19. Orang kemudian bahkan tergoda untuk berpikir bahwa apa yang sedang terjadi selain sebagai hentakan dari Tuhan untuk menyadari keberadaan kita sebagai manusia dalam relasi kita dengan alam ciptaan. Tetapi tidak sedikit orang yang berpikir bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Kerap kali bicara mengenai itu, akhir zaman atau hari kiamat, kita begitu takut. Apa yang juga dilukiskan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, bagi saya kerap kali juga bisa mendatangkan ketakutan. Segala situasi digambarkan dengan luar biasa. Langit juga akan goncang dan segala macam yang akan terjadi. Tapi bagi saya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, mari kita tidak usah berpikir lebih jauh tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi. Sebagai orang beriman Kristiani,
yang harus kita takutkan adalah apakah hidup saya saat ini berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan sesama atau tidak. Setiap saat adalah momen buat kita untuk terus bermenung. Apakah hidup saya saat ini bernilai, bermakna, berguna bagi orang lain atau tidak? Itu yang harus selalu kita sadari, yang selalu harus kita angkat ke kesadaran kita, sehingga dengan demikian setiap saat kita terus memperbaiki diri kita. Harus kita jujur akui bahwa sebagai manusia kerap kali kita begitu enak tenggelam dalam dosa. Dosa itu selalu membawa kenikmatan dan membuat kita akhirnya lupa diri. Kita terus tenggelam di dalam segala kelemahan diri kita. Kita terlambat bahkan untuk merubah hidup kita. Ketika sudah tua baru, kenapa ya dulu saya nggak buat baik dengan sesama? Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Tetapi mari saudara dan saudari, dalam iman Kristiani tidak ada kata terlambat buat kita untuk merubah diri. Harus kita akui bahwa hidup kita kerap kali, saya katakan, dipenuhi dengan A, B, C, D, E. Apa A, B, C, D, E? Atau panca sikap yang kemudian membuat kita tidak beranjak menjadi lebih baik. A itu bagi saya adalah hidup kita dipenuhi dengan anggap remeh, acuh tak acuh terhadap apa yang sedang terjadi, anggap remeh terhadap orang lain, dan menjadi pribadi yang apatis, tidak peduli terhadap orang lain. Ini sikap yang pertama, A. Yang kedua, B. Besok aja deh. Kerap kali kita tidak memprioritaskan apa yang utama. Yang utama kita nomor sekiankan, dan yang tidak utama kita nomor satukan. Misalnya kerap kali kita memiliki tugas dan tanggung jawab, kita menunda-nunda apa yang harusnya kita kerjakan, apa yang harusnya kita lakukan. Berdoa misalnya, saatnya untuk berdoa, udah tunggu aja deh nanti. Akhirnya kemudian kita lupa untuk berdoa, misalnya seperti itu. Besok aja. Sikap yang ketiga adalah C, cuma di mulut, lain di hati. Omong doang. Mengaku bahwa kita ini percaya kepada Tuhan, tetapi hanya di mulut atau hanya di KTP doang. Cara hidup kita sungguh berbeda dengan apa yang sebetulnya menjadi ciri khas hidup kita sebagai orang beriman Kristiani. Cuma di mulut doang. Kita lebih banyak berkata-kata, bahkan kata-kata kita itu mampu membuat orang lain tertegun, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. D, doyan bohong. Kita dalam hidup itu tidak hanya tidak setia atau gampang menelikung, tetapi juga bermalas-malasan, menjadi orang yang suka bohong untuk menyelamatkan diri sendiri, tidak jujur, suka bolos atau malas, mengaku percaya tapi masih percaya juga kepada hal-hal yang tahayul dan lain sebagainya. Sikap yang berikut adalah E, enggan untuk bertobat, enggan pula untuk mengampuni, memaafkan, dan akhirnya menjadi pribadi yang egois. Kita rubah rombak cara hidup kita itu dengan panca sikap juga, yang saya sebut dengan ABCDE. Panca sikap ABCDE yang saya maksudkan adalah, pertama, aku percaya. Kita hanya percaya kepada Bapa, kita hanya percaya kepada Allah, sekaligus menolak segala bentuk tahayul. Itu yang selalu kita janjikan. Kerap kali dalam menghadapi sakit sedikit, kita harus pergi untuk berdoa, memohonkan kekuatan kepada dukun dan lain sebagainya, kekuatan magic dan lain sebagainya. Tinggalkan itu. B, taat pada firman Tuhan. Orang yang mendengarkan dengan baik firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya, dia adalah orang yang akan membangun hidupnya dengan lebih baik. C, cermat, cakap, dan menjadi orang jempolan, cap jempol dalam
hidupnya, dalam pelayanannya, dalam berbuat baik kepada orang lain, berbela rasa, terlibat dan peduli terhadap orang lain. D. Dahulukan kehendak Tuhan dan dahulukan kepentingan orang lain. Itu berarti lawan dari sikap egoisme. Ego kita tanggalkan itu, kita dahulukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kepentingan orang lain. Dan E. Ekstra sabar. Harus ada dalam diri kita kesabaran yang ekstra, kemampuan untuk mengampuni dan memaafkan orang lain. Ketika suami istri mau memaafkan satu sama lain, maka ada damai. Ketika relasi komunikasi kita dengan yang lain ada yang tidak beres, lalu kita perbaiki, kita mau mengampuni orang lain yang menyakiti kita, maka tidak ada lagi sifat atau sikap untuk membalas, menyakiti orang lain seperti yang kita alami. Mari kita lakukan itu, rombaklah seluruh hidup kita. Dengan demikian kita juga akan bisa pantas dan layak di hadapan Tuhan. Ia memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin.